Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hana Paskaryani. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Latar belakang dalam permasalahan ini menurut Pateda dalam Vanesti 2021, bahasa merupakan saluran yang dapat menyampaikan semua yang dirasakan, dipikirkan, dan diketahui seseorang kepada orang lain. Selain digunakan sebagai alat komunikasi dan berinteraksi, bahasa dapat digunakan sebagai identitas suatu suku atau bangsa, karena setiap suku dan bangsa memiliki bahasa yang berbeda. Saat ini di Indonesia penggunaan bahasa asing atau bahasa gaul semakin banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik anak kecil, remaja, hingga orang dewasa. Banyaknya penggunaan bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari tidaklah menghilangkan makna serta penggunaan bahasa Indonesia, melainkan makna penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan santun dalam kehidupan sehari-hari menjadi kabur. Para remaja saat ini mulai menciptakan bahasa-bahasa gaul yang digunakan di kalangan mereka. Seiring perkembangan zaman dan dengan munculnya jejaring sosial, pengaruh yang diberikan oleh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia dalam penggunaan tatanan bahasa semakin terlihat. Penggunaan bahasa gaul menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Untuk meminimalisir pemakaian bahasa gaul di masyarakat luas, hal utama yang harus dilakukan adalah menanamkan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pada umumnya, bahasa gaul adalah hasil modifikasi dari suatu bahasa. Terkadang bahasa gaul diciptakan tanpa tahu jelas dari mana asal-usulnya. Bahasa gaul adalah istilah yang memiliki arti yang khusus, unik, menyimpang, ataupun bertentangan dengan arti kata yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang tertentu. Sedangkan menurut Pusat Bahasa dan Sastra, bahasa prokem atau gaul disebut sebagai bahasa sandi, bahasa yang biasanya digunakan oleh kalangan. Dapat disimpulkan bahwa bahasa gaul adalah suatu bahasa yang memiliki istilah yang unik yang biasanya digunakan di kalangan remaja, tetapi akan memiliki arti yang menyimpang ketika digunakan oleh orang tertentu. Selanjutnya terdapat beberapa contoh kata gaul. Yang pertama ada ku yang artinya ayo, bokap artinya bapak, sabi artinya bisa, madol artinya bolos, chance artinya cantik, gans artinya ganteng, nyokap artinya ibu, kerat artinya keras, gue atau gua yang artinya aku, lo atau lu artinya kamu, kece artinya cantik. Indonesia saat ini mengalami perkembangan pemakaian bahasa gaul yang cukup signifikan, terutama di kalangan anak remaja. Fenomena ini terjadi karena adanya perubahan gaya hidup, kebiasaan, dan pola pikir anak remaja yang lebih modern dan terbuka terhadap budaya asing. Pemakaian bahasa gaul menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar semakin menurun. Kosakata baru terus bermunculan, sehingga membuat eksistensi bahasa Indonesia kian menurun. Faktor pendorong utama yang mengikis bahasa Indonesia asli adalah media elektronik dan media cetak seperti internet, televisi, koran, maupun radio. Pemakaian bahasa gaul juga sudah menambah penggunaan resmi seperti dalam iklan atau bahkan publikasi pemerintah, sehingga konteks resmi menjadi terpengaruh. Merek dagang asing saat ini juga masuk dengan seenaknya dan menggunakan bahasa aslinya tanpa melakukan penyesuaian dengan bahasa nasional. Contohnya, film animasi Upin Ipin yang diputar dengan menggunakan bahasa Melayu, kebahasaan yang ada di Indonesia menjadi seperti pasar, di mana semua bahasa bercampur-campur, sehingga dapat dikatakan keberadaan bahasa Indonesia semakin hari semakin terkalahkan dengan munculnya bahasa gaul. Pengaruh bahasa pergaulan terhadap bahasa Indonesia. Menurut Arum Putri dalam Azizah 2019, penyebab banyaknya penggunaan bahasa gaul saat ini karena kurangnya rasa cinta mereka terhadap bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul pada kalangan remaja memberi pengaruh yang kurang baik terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Karena terlalu banyaknya penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja, membuat prihatin bangsa ini, yang seharusnya para generasi muda menjadi harapan untuk memajukan bangsa dari segala aspek, sekarang menjadi perbaikan bersama. Salah satu solusi yaitu harus menanamkan rasa cinta dari dalam diri terhadap bangsa Indonesia, terutama dalam penggunaan bahasa Indonesia. Munculnya bahasa gaul dalam masyarakat membawa pengaruh pada bahasa Indonesia. Pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa gaul yaitu pertama, eksistensi keberadaan bahasa gaul.
adanya pengaruh arus teknologi dan komunikasi saat ini yang baik dan benar. Kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Bahasa gaul sangat mudah digunakan untuk berkomunikasi dan hanya orang tertentu saja yang mengerti arti dari bahasa gaul itu. Maka, remaja saat ini banyak yang memilih menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari. Faktor pendukung berkembangnya bahasa pergaulan. Menurut Vanesti 2021, perkembangan bahasa gaul kian berkembang karena didukung oleh beberapa faktor yang cukup berpengaruh. Antara lain, yang pertama, berkembangnya sosial media menjadi salah satu faktor berkembangnya bahasa gaul. Penikmat sosial media yang kebanyakan kalangan remaja menjadi agen dalam menyebarkan pertukaran bahasa gaul, misalnya dalam Twitter, Instagram, maupun Facebook. Yang kedua, pengaruh lingkungan. Umumnya para remaja akan menyerap dari percakapan yang ada di lingkungan sekitarnya, baik itu teman sebaya ataupun keluarga. Yang ketiga, ada peran media yang terdiri dari media elektronik dan juga media cetak. Media elektronik, bahasa gaul tidak hanya terjadi karena kontak langsung, tetapi sebagian besar karena disuapi oleh media elektronik, misalnya iklan di televisi dan film-film remaja yang menggunakan bahasa gaul. Yang kedua, ada media cetak, bahasa yang digunakan dalam majalah, surat kabar, ataupun pembuatan karya sastra. Remaja misalnya cerpen ataupun novel pada umumnya menggunakan bahasa gaul. Dampak penggunaan bahasa gaul. Dalam penggunaan bahasa pergaulan terdapat dampak positif dan juga dampak negatif. Berikut dampak positif dan negatif dari penggunaan bahasa pergaulan. Dampak positif yang pertama, dampak positif dari keberadaan penggunaan bahasa gaul dalam lingkungan mahasiswa menjadi remaja pengguna bahasa secara kreatif, lebih mudah digunakan dan lebih mudah diucapkan. Yang kedua, kalangan remaja menjadi lebih kreatif dan lebih aktif dalam menyampaikan opini dengan menggunakan bahasa gaul karena kalangan masyarakat lebih mudah untuk mengerti. Selanjutnya ada dampak negatif yang pertama, dapat menyulitkan penggunanya ketika berinteraksi dengan orang lain dalam acara yang formal, misalnya sedang menjelaskan materi meeting. Yang kedua, dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termaksud di dalamnya, karena tidak semua orang mengerti akan maksud dari kata-kata gaul tersebut. Dan yang terakhir, kalangan remaja akan sulit menjadi pengguna bahasa Indonesia yang baku karena sudah terbiasa dengan menggunakan bahasa gaul. Selanjutnya, mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa gaul. Dengan semakin maraknya penggunaan bahasa gaul di lingkungan masyarakat, perlu adanya tindakan nyata dari semua pihak yang peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional. Berkaitan dengan pemakaian bahasa gaul dalam dunia nyata dan fiksi, menyebabkan inferensi ke dalam bahasa Indonesia, adanya perlu upaya yang perlu dilakukan, yaitu pertama, menyadarkan masyarakat Indonesia, terutama generasi penerus bangsa untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia. Yang kedua, menanamkan kesadaran dan nilai-nilai moral tentang pentingnya menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, pemerintah Indonesia harus menekankan dan mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam film produksi Indonesia, baik film layar lebar maupun sinetron. Dan yang terakhir, meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dan di perguruan tinggi. Dari penjelasan materi mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia, maka dapat diambil kesimpulan bahwa saat ini banyak sekali masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa gaul dan singkatan-singkatan kata dalam komunikasi sehari-hari. Menggunakan bahasa gaul merupakan bentuk penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adanya penyimpangan ini maka dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Kurangnya kesadaran untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendirilah yang membuat hilangnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam komunikasi sehari-hari, terutama di kalangan remaja. Walaupun bahasa gaul tidak sepenuhnya dapat dihilangkan, namun penggunaan bahasa gaul dapat diminimalisir sehingga bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama negara Indonesia yang tidak akan pernah dilupakan sampai kapanpun. Terdapat beberapa saran. Untuk saran pertama, untuk kalangan remaja diharapkan dapat menggunakan bahasa gaul di waktu dan suasana yang tepat dan dapat menyesuaikan dengan lawan bicara. Yang kedua, diharapkan penggunaan bahasa gaul ditujukan untuk hal yang baik dan tidak disalahgunakan seperti untuk menghina orang. Yang ketiga, diharapkan penggunaan bahasa gaul tidak merusak tatanan bahasa Indonesia sesuai EGD atau ejaan yang disempurnakan, tetapi juga dapat menambah wawasan dan kreativitas kalangan remaja untuk menciptakan istilah-istilah baru sebagai bahasa gaul tanpa merusak bahasa.
Baik, mungkin itu saja penjelasan materi dari saya mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.